Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila kelas 6 di Min 2 Sumeneb. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan nilai-nilai Pancasila dalam praktik hidup sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, menjelaskan hubungan antar sila Pancasila. Yang ketiga, manfaat penerapan nilai-nilai Pancasila. Kita akan membahas tentang nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kita mulai dengan sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama diantaranya: 1. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menaati ajaran agama yang dianut. Yang ketiga, menghormati umat seagama maupun yang beragama lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain atau tidak merendahkan agama orang lain. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan sikap anti ketuhanan. Sekarang kita akan bahas tentang sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila yang pertama. Di antaranya, seluruh warga Indonesia itu harus menganut agama dan beribadah sesuai agama yang dianutnya. Yang kedua, contoh yang kedua adalah menghargai dan memberikan kesempatan kepada umat beragama lain untuk beribadah sesuai agamanya. Jadi di sini diharapkan atau seharusnya lah kita memberikan kesempatan atau menghargai, termasuk pada saat teman kita akan melakukan ibadah. Yang ketiga, berteman tanpa membedakan agama yang dianut. Yang keempat, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Yang kelima, berdoa dan mengucap syukur sebelum atau sesudah makan atau memulai aktivitas. Itulah contoh penerapan yang termasuk sila yang pertama Pancasila. Dan kita ketahui bersama bahwa di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama, agama Islam dengan tempat sholatnya, yaitu dengan tempat ibadahnya yaitu masjid. Yang kedua, ada Kristen sama Katolik, tempat ibadahnya sama gereja. Kemudian ada agama Buddha, tempat ibadahnya wihara. Kemudian ada agama Hindu, tempat ibadahnya pura, dan ada agama Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng. Itulah penerapan sila yang pertama. Selanjutnya, nilai-nilai terkandung pada sila yang kedua. Sila kedua bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan lambang rantai emas. Nilai apa saja yang terkandung dalam sila kedua? Yang pertama, mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, mengakui adanya persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban dalam masyarakat. Yang keempat, menghargai semua orang tanpa memandang perbedaan yang dimiliki. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua. Selanjutnya, sikap atau penerapan perilaku yang sesuai dengan sila yang kedua. Apa saja? Yang pertama, misalnya terbiasa mengantri dengan tertib saat menggunakan fasilitas umum. Itu kegiatan mengantri, itu termasuk penerapan sila yang kedua. Kemudian yang kedua, menghargai semua warga masyarakat di sekitar tanpa memandang perbedaan yang ada. Yang ketiga, menjaga kesopanan terutama ketika bertemu anggota masyarakat yang berusia lebih tua. Jadi kalau ada orang yang lebih tua dari kita, selayaknya lah kita bersikap sopan dan menghormatinya, karena itu sesuai dengan sila yang kedua. Yang keempat, contoh yang keempat adalah ikut serta dalam berbagai kegiatan kemanusiaan demi membantu anggota masyarakat yang mengalami musibah. Misalnya kita ikut dalam kegiatan donor darah, ikut membantu korban bencana dan sebagainya. Itu termasuk penerapan sila yang kedua. Yang kelima, menjenguk teman atau kerabat yang sedang sakit. Itu termasuk juga penerapan sila yang kedua. Kemudian yang keenam, tidak melakukan perundungan atau bullying atau kekerasan kepada sesama.
Anak-anakku semua, memang bullying itu dilarang dimanapun, termasuk di sekolah. Oleh karena itu, kalian semua jangan sampai melakukan kegiatan yang berbau dengan perundungan ataupun bullying. Yang ketujuh, contoh yang ketujuh adalah tidak bertindak sewenang-wenang kepada orang lain. Dan yang kedelapan adalah memberikan tempat duduk di transportasi umum kepada lansia, ibu hamil, atau penyandang disabilitas. Kalau misalnya kita bepergian dan naik bus, kemudian di situ ada orang hamil dan lansia yang tidak dapat tempat duduk, kita sebaiknya memberikan tempat duduk kepada mereka, karena itu merupakan penerapan sila yang kedua. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Nilai apa saja yang terkandung dalam sila yang ketiga? Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama atau persatuan di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Kedua, menanamkan rasa bangga berkebangsaan dan bertanah air dan berbahasa Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, mengutamakan persatuan demi kemajuan bangsa. Yang kelima, mengembangkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga. Sekarang perilaku atau penerapan sikap yang sesuai dengan sila yang ketiga. Apa saja? Yang pertama, bergaul dengan semua warga masyarakat tanpa memandang perbedaan yang dimiliki. Artinya, dengan bergaul dengan siapapun tanpa memandang agama, ras, suku, itu dapat mewujudkan suasana menjadi rukun, damai, sehingga menjadi bersatu. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri sebagai wujud cinta tanah air. Yang ketiga, mempelajari budaya daerah dan menjaga kelestariannya. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan bela negara jika diperlukan. Yang kelima, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax yang menyebabkan provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Yang keenam, bergotong royong dan bekerja sama membersihkan lingkungan rumah, sekolah, atau RT. Jadi anak-anakku semua, termasuk kegiatan piket kelas, itu termasuk contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Contoh yang ketujuh, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai bahasa persatuan. Yang kedelapan, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Jadi anak-anakku semua, pada hari Senin kita ada kegiatan upacara. Saya harapkan kalian semua dapat mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat, karena itu sesuai dengan sila yang ketiga. Selanjutnya sila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang keempat? Yang pertama, kedaulatan negara ada di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Yang kedua, memutuskan sesuatu melalui musyawarah. Yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan musyawarah. Yang keempat, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berpendapat dalam musyawarah. Yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Sekarang kita akan memberikan contoh sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila yang keempat. Yang pertama, misalnya mengikuti jalannya kegiatan musyawarah dengan penuh perhatian. Contoh yang kedua, menyampaikan pendapat dalam musyawarah dengan santun. Yang ketiga, mendengarkan pendapat anggota musyawarah yang lain dengan seksama. Yang keempat, menerima apapun hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keenam, ikut serta dalam pemilihan umum ataupun pemilihan ketua RT, ketua OSIS secara jujur dan adil. Yang keenam, berdiskusi saat mengerjakan tugas kelompok. Itulah contoh penerapan sikap sesuai sila yang keempat. Selanjutnya, sila yang kelima. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Apa saja nilai-nilai terkandung dalam sila yang kelima? Yang pertama, bersikap adil terhadap semua masyarakat. Tidak ada golongan mayoritas dan minoritas. Semua sama.
Yang kedua, menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang ketiga, bekerja keras dan mampu menghargai hasil kerja orang lain. Yang keempat, tidak bergaya hidup berlebihan. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, contoh sikap apa saja yang sesuai dengan sila yang kelima. Contohnya yang pertama, tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, seperti mengganggu orang lain atau bahkan merusak fasilitas umum. Yang kedua, hidup sederhana dan menghindari gaya hidup berlebihan. Artinya kita tidak boleh boros. Yang ketiga, bekerja keras saat ingin meraih suatu impian. Yang keempat, memuji orang lain saat ia meraih sebuah pencapaian. Yang kelima, bersikap adil kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan perlakuan. Yang keenam, menghargai hasil karya orang lain dan tidak melakukan plagiat atau pembajakan. Itulah contoh penerapan yang sesuai dengan sila kelima. Selanjutnya anak-anakku semua, kita akan bahas tentang hubungan antar sila Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila. Ada sila 1 yang nilainya ketuhanan, ada sila kedua yang nilai kemanusiaan, ada sila ketiga yaitu nilai persatuan, sila keempat nilai kerakyatan, sila kelima nilai keadilan. Sekarang kita bahas hubungan antar sila Pancasila. Hubungan sila pertama dengan sila lainnya. Misalnya sila pertama dengan sila yang kedua, yaitu menjalankan perintah agama dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian sila pertama dengan sila yang ketiga, menjadikan agama sebagai dasar untuk membangun persatuan dan kedamaian. Artinya sila ke-1 juga mengajarkan kita untuk selalu bersatu, tidak bercerai-berai. Hubungan dengan sila yang keempat, misalnya mampu menghargai perbedaan secara demokratis. Hubungan dengan sila yang kelima, berupaya menyejahterakan kehidupan bersama. Selanjutnya hubungan sila kedua dengan sila-sila lainnya. Baik dengan sila pertama, ketiga, keempat, dan kelima, yaitu memperlakukan manusia lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajat, hak, dan kewajibannya. Kita juga sebaiknya tidak membedakan seseorang berdasarkan agama, suku, ras, dan golongan. Selanjutnya hubungan sila ketiga dengan sila lainnya, yaitu persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang menekankan pada kesejahteraan bersama berdasarkan sikap saling membantu. Kemudian hubungan sila keempat dengan sila lainnya. Pengambilan suatu keputusan dalam musyawarah dilandasi nilai-nilai religius yang mengedepankan sikap humanis dan menghargai perbedaan pendapat serta mengutamakan kepentingan bersama. Hubungan sila yang kelima dengan sila yang lainnya, yaitu terciptanya keadilan dalam masyarakat harus disertai atas ketuhanan yang berperi kemanusiaan, berperilaku beradab, dan menginginkan persatuan dari hasil kebijaksanaan yang demokratis. Contohnya, lebih mudahnya dapat kita pahami dengan contoh berikut. Misalnya sila pertama dengan sila yang kedua. Misalnya anak yang taat beragama, itu sesuai sila yang pertama. Pasti anak itu akan baik dan suka menolong temannya yang kesulitan. Itu tercermin dalam sila yang kedua. Kemudian hubungan sila kedua dan yang ketiga. Kalau kita saling menghargai dan tidak saling bully, itu termasuk sila kedua. Kelas kita akan pasti menjadi rukun dan bersatu. Itu juga merupakan penerapan sila yang ketiga. Sila yang ketiga dan keempat, supaya kelas yang rukun ini tetap damai. Kalau ada masalah atau pemilihan ketua kelas, kita menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah dan voting. Itu termasuk sila yang keempat, bermusyawarah. Sila yang keempat dan kelima, misalnya dari hasil keputusan bersama, itu tujuannya adalah supaya semua siswa merasa senang, adil, dan tidak ada yang dirugikan. Lah semua ini saling keterkaitan atau saling berhubungan. Kesimpulannya anak-anakku semua, bahwa sila-sila dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan. Sila-sila Pancasila itu tidak bisa dipisahkan, semua saling melengkapi. Kesimpulan kedua, saling menjiwai.
Sila pertama menjadi dasar untuk sila-sila berikutnya, dan sila kelima adalah cita-cita akhir kita bersama. Penerapan mengamalkan satu sila secara benar berarti kita juga sedang belajar mengamalkan sila-sila lainnya. Selanjutnya anakku semua, kita akan belajar manfaat kalau kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan juga termasuk keutuhan bangsa. Yang pertama, manfaatnya adalah agama akan menjadi pegangan hidup bangsa. Bangsa Indonesia yang percaya dengan Tuhan dan memiliki berbagai agama yang tumbuh dan berkembang di dalamnya, dengan menerapkan sila pertama Pancasila, keragaman tersebut tidak akan menimbulkan pertikaian antar setiap penganut agama. Masyarakat akan saling menghormati keragaman tersebut, sehingga terciptalah kehidupan yang rukun, harmonis, dan damai. Manfaat yang kedua adalah tercipta keamanan dan ketertiban. Negara Indonesia memiliki hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negaranya. Hukum tersebut mengatur berbagai segi kehidupan masyarakat. Artinya, dengan adanya hukum yang berada di Indonesia akan tercipta keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, kehidupan masyarakat berjalan dengan rukun. Bangsa Indonesia merupakan negara yang majemuk. Terdapat ratusan suku, terdapat ratusan bahasa daerah, bahkan terdapat 6 agama yang hidup di Indonesia. Masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan baik meskipun memiliki perbedaan suku, bangsa, budaya ataupun agama akan dapat hidup dengan rukun. Yang keempat, dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keutuhan NKRI harus kita jaga bersama. Salah satu caranya adalah dengan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan begitu, perselisihan dan perpecahan, disintegrasi bangsa dapat dicegah. Itulah anak-anakku semua manfaat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ayo kita terapkan nilai Pancasila. Dengan menerapkan nilai Pancasila setiap hari, kita menjadi anak yang berakhlak baik, bertanggung jawab, dan cinta Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.